بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syitaqi wal wafa walladzina tafaru minal fadaili fil hadhil awfa amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap mendapatkan curahan rahmat, taufik, hidayah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kaum muslimin, tentunya setiap kita pasti pernah berdoa, entah meminta sesuatu ataupun perlindungan. Doa sendiri merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman beliau, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Surat Ghafir ayat 60. Doa sangatlah penting bagi kita karena kita tidak berdaya, tidak punya kemampuan apapun selain pertolongan darinya. Maka dari itu kita dianjurkan dalam setiap apapun yang kita lakukan diawali dengan doa. Semoga apa yang dilakukan diberikan kelancaran tanpa halangan apapun. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Dia malu terhadap hambanya apabila ia mengangkat kedua tangannya lantas ia tidak memberi sesuatu kebaikan pada tangannya itu. Hadis riwayat Hakim, ia berkata isnadnya sahih. Namun perlu kita ketahui ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan dengan beberapa cara. Di antaranya Allah akan mengabulkan sesuai permintaannya. Yang kedua, Allah akan mengabulkan dengan cara mengampuni dosa-dosanya atau memberikan sesuatu yang bukan keinginannya tapi sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, Allah mengabulkan doanya itu nanti kelak pada hari kiamat. Nah, untuk doa itu sendiri, bagaimanakah caranya agar kita memohon kepada Allah itu punya suatu adab atau tata krama? Dalam kitab Abwaabul Faraj, karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, disebutkan ada 10 etika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bahas satu persatu. Etika berdoa yang pertama yaitu memilih waktu yang mulia untuk berdoa. Seperti hari Arafah di antara tahun, Ramadan di antara bulan-bulan, hari Jumat di antara pekan, dan waktu sahur di antara waktu-waktu malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
Surat Ad-Dzariyat ayat 18. Etika berdoa yang kedua, memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia, seperti keadaan berhadap-hadapannya barisan-barisan tentara di jalan Allah, keadaan turunnya hujan, keadaan iqomat sholat wajib, serta di akhir sholat, keadaan antara adzan dan iqomat, serta keadaan sujud. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadis. Sebenarnya kemuliaan waktu tersebut berpulang kepada kemuliaan keadaan. Sebab waktu sahur merupakan waktu kebeningan hati, ketulusan hati, dan kekosongan hati dari segala kekacauan. Sementara hari Arafah dan hari Jumat merupakan waktu berkumpulnya aneka cita serta kerjasama antar hati guna mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika berdoa yang ketiga, berdoa sambil menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangan hingga tampak warna putih ketiak. Lalu sepatutnya kedua tangan diusapkan ke wajah pada akhir doa. Sahabat Umar radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah SAW saat menjulurkan kedua tangannya dalam doa, beliau tidak menariknya kembali sebelum mengusapkannya pada wajahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga bercerita, beliau SAW ketika berdoa menghimpun kedua tangannya serta menjadikan bagian telapak tangannya di hadapan wajah beliau. Jadi inilah sikap tangan dan beliau tidak mengangkat pandangannya ke langit. Etika berdoa yang keempat, memelankan suara antara lirih dan jahar. Sayyidatina Aisyah berkata tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Allah juga berfirman, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Surat Maryam ayat 3. Etika berdoa yang kelima, yaitu tidak memaksakan bunyi rima dalam doa. Etika yang keenam, berendah diri, khusyuk, serta harap-harap cemas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Surat Al-A'raf ayat 55. Etika yang ketujuh, mengukuhkan doa dan meyakini pasti dikabulkan, serta menuluskan harapannya dalam doa. Rasulullah SAW bersabda, jangan ada di antara kalian yang berucap ketika berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, sayangilah aku jika engkau menghendaki. Hendaklah ia memastikan permintaan karena dia tidak dipaksa untuk itu. Beliau juga bersabda, apabila masing-masing kalian berdoa, maka hendaklah ia memperbesar harapan, karena tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda beliau yang lain, berdoalah kepada Allah seraya meyakini pasti dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai serta main-main. Etika berdoa yang kedelapan, bersikeras dalam berdoa dan mengulanginya sebanyak 3 kali dan tidak menganggap lambat pengabulannya. Etika berdoa yang kesembilan, memulai doa dengan zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya, tidak langsung memulai meminta. Kemudian bersolawat atas Nabi SAW serta mengakhirinya dengan kedua hal tersebut pula. Dan yang terakhir, etika berdoa yang ke-10 adalah, ini merupakan etika batin yang merupakan pokok pengabulan, yaitu
bertobat serta mengembalikan hak orang lain, dan memusatkan perhatian kepada Allah dengan inti cita-cita. Inilah penyebab terdekat bagi terkabulnya doa. Sahabat kaum muslimin, itulah etika-etika ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan menerapkan etika tersebut menjadikan doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.